Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Ahmad Dhani dari kelas 5A. Ini memaparkan jadwal semester perencanaan sumber daya perasaan Years of Material 2025 studi kasus dengan Gempet. Untuk dosen pengampu Bapak Dr. Patoni ST MSSI dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Ya, lalu ada yang pertama itu soalnya di mana bahan baku A memiliki persediaan tanggal 80 dan terdapat rencana penerimaan bulan pada sejumlah 30 pada bulan ke bulan ke-8 sejumlah 70 serta stok aman sejumlah 10 dan limitnya 2 bulan. Sedangkan bahan baku B memiliki persediaan tanggal 11 juga dalam waktu limitnya 1 bulan dan stok aman 25. Bahan baku C direncanakan akan menggunakan bahan yang sudah dipesan pada bulan ke-4 sejumlah 35, bulan ke-7 sejumlah 40, dan bulan ke-10 sejumlah 35 dengan waktu limitnya 1 bulan. Lalu untuk bahan baku komponen D, diketahui pemerintahan independen selama 12 bulan sebagai berikut. Bulan pertama 74, kedua 95, ketiga 100, 480, 500, 1, 6, 87, 7, 59, 8, 69, 9, 65, 10, 101, 11, 98, dan 12, 88. Kita memiliki persediaan di tangan jumlah 25 dan pendapat rencana penerimaan pada ke bulan ketiga sejumlah 40 dan bulan ke-7 sejumlah 76 waktu return-nya 1 bulan. Nah, bahan baku ABCD ini membutuhkan biaya penyimpanan sebesar Rp350 per unitnya dengan biaya pemesanan Rp1.500 per unit. Nah, itu pertama itu ada tentukan nilai, kita menentukan tentukan nilai bersih offsettingnya untuk komponen bahan baku di pada 12 bulan ke depan. Nah, di sini ada tabel perencanaan yang offsettingnya itu ada di bulan pertama kebutuhan bersihnya didapatkan 49, bulan kedua 55, bulan ketiga 60, dan hingga bulan ke-12 sebesar 78. Nah, karena offsettingnya 1 bulan, kita akan memasukkannya 49 pada periode sebelumnya. Jadi offsetting 1 bulan. Oke. Lalu yang kedua itu ada kita memiliki soal kita menggunakan fitur IOP. Kita harus menentukan nilai persediaan selama dari sebulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan A. Nah, lalu yang pertama itu kita lihat dulu itu rumusnya itu seperti apa. Untuk IOP sendiri memiliki rumus akar 2 dikali D yaitu total permintaan per tahun. Lalu K itu ada pemesanan, lalu dibagi H dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Lalu yang pertama kita akan memasuki komponen D yaitu komponen GPD sendiri. Nah, lalu kita akan menghitung dari komponen kebutuhan bersihnya dulu dari yang ini. Kita hitung komponen bersihnya dan dapatlah pada 876 unit. Lalu kita akan memasukkannya di rumus akar 2 dikali 876 unit dikali 1.500 per unit. Lalu kita akan bagi. Nah, dapatlah di 87 unit. Lalu kita akan memasuki tabel dari IOP-nya sendiri untuk komponen D yaitu tempat. Nah, lalu kita mendapatkan di persediaan 38 bulan pertama, kedua 30, ketiga 57, dan hingga bulan ke-12 yaitu 81. Lalu yang kedua itu sama, kita memasuki rumusnya itu mendapatkan hasil yaitu kita lihat dulu tabel yang itu kebutuhan bersihnya itu ada ini 18 sampai 10 yaitu dapatlah 200 dan seterusnya sampai bulan ke-12. Lalu kita akan memasukinya di sini, lalu kita jumlahkan mendapatkan 1322 menit. Lalu kita masukkan ke rumusnya dan lalu dapatlah 107 unit. Berikut adalah tabel dari IOP dari komponen dari bahan baku A yaitu air triggernya. Lalu dapatlah persediaan di bulan pertama 84, bulan kedua 121, hingga 79, lalu hingga 12 bulan ke-12 yaitu sebesar 6. Lalu kita akan memasuki soal nomor 3 dan kemudian kita level out tentukan nilai persediaan selama 12
ke depan komponen bahan baku B dan C. Komponen untuk load itu kita harus menurunkan saja itu seberapa kebutuhan bersihnya, kita masukkan load sama besar dengan kebutuhan bersihnya, yaitu seperti ini ya, 201 itu juga dengan komponen C-nya, yaitu perintah PCB-nya. Lalu kita masuk ke tempat untuk kita tentukan total biaya diperlukan untuk pengelolaan bahan baku ABCD. Nah, pertama kita memasukkan dari pemesanan dari komponen dari menghitung IOQ dari komponen D, komponen A, lalu kita memasukkan log forward dari komponen 2B dan komponen C. Lalu kita mendapatkan 10 kali pemesanan untuk bahan baku D. Di sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejumlah 10 kali pemesanan dengan sebesar 51,8 unit dengan harga 15.000 biaya per pesanan dan biaya per penyimpanannya sebesar Rp214.550 dengan total biaya Rp229.550. Lalu untuk bahan baku yang di A, kita mendapatkan dari pemesanannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sorry, ini sebenarnya ada 6. Lalu kita mendapatkan 83 unit, 17 unit, dan mendapatkan biaya pemesanan 7.500, sedangkan biaya penyimpanannya 349 karena rata-rata persediaannya itu sebesar 83, jadi kita mendapatkan biaya penyimpanan yang besar juga. Lalu totalnya itu ada 16 kali pemesanan, yaitu totalnya dengan Rp586.350. Lalu kita memasukkan overloadnya dengan bahan baku dan C itu sama saja 10 kali pemesanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama juga untuk yang komponen UAB-nya. Jadi kita mendapatkan di sini 15.000 untuk bahan baku B dan bahan baku C sebesar 15.000 juga. Lalu kita totalkan menjadi 30.000. Lalu dari metode IOQ dan L4L kita mendapatkan kita jumlahkan. Lalu kita mendapatkan biaya pengelolaan bahan baku sebesar Rp616.350. Lalu untuk nomor 5 kita mendapatkan model expansion dalam factory, itu kita menentukan pemasaran offsetting untuk bahan baku A, B, dan C. Nah, untuk bahan baku D itu sudah dijelaskan di nomor 1 tadi, itu kita basi 49, 95, 60, dan seterusnya sampai 12. Lalu untuk bahan baku C kita mendapatkan kita bersih 55 di bulan pertama, bulan kedua 60, 80 di bulan ketiga, dan 0 di bulan ke-12. Karena kita offsettingnya 1 bulan, kita akan offsettingnya di bulan 11. Lalu yang kedua B kita mendapatkan secara 210 untuk bagi di bulan pertama, bulan kedua 145, bulan ketiga 185, dan untuk bulan kedua 0 untuk bulan 12. Kalau offsetting 1 bulan kita masukkan mulai dari bulan 12. Oke, lalu di sini ada bahan baku untuk 2A-nya. Kita mendapatkan kebutuhan bersih di bulan 11 itu yaitu 28, bulan 12 itu 200, bulan 10 itu 120. Karena di sini untuk yang 10 ini itu adalah stok amannya sebesar 10, makanya ditambah 10. Dan seterusnya sampai di bulan 12, di bulan 10 itu 186. Karena offsettingnya 2 bulan, kita mulai dari bulan 9. Oke, sebegitu saja pemaparan dari saya Samsudin Ramadan ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan.